Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai sidang untuk perkara nomor 42 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan pemohon, siapa yang hadir? Ya mulia, terima kasih. Yang hadir kami ada 6 orang dari pihak kuasa pemohon. Pertama saya sendiri Agus Supriyadi, di samping kiri saya paling pojok itu Pak Samsuri, yang sebelah kiri saya Bapak Om Chan, Bapak Hasan, mohon maaf, sebelah kanan saya Bapak Sucipto, sebelah kanan saya sebelahnya kembali Mbak Marpan Suryatua, dan yang terakhir Bapak Paulus Yahalo. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Ini harusnya lengkap pakai peci semua ini. Jangan-jangan ada alasan juga, 4 pakai peci, 2 enggak. Oke, dari DPR tidak ada yang hadir, ada surat. Dari Presiden? Terima kasih yang mulia. Dari kuasa Presiden hadir dari Kementerian Perhubungan, Bapak Justinus Danang R, kemudian Bapak Renaldi Sutan, kemudian Bapak Agustinus Pirlianto, dan saya sendiri Erwin Pauji dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Pak Erwin. Dari pihak terkait kepolisian? Terima kasih yang mulia, izin menyampaikan untuk yang hadir dari pihak terkait, kami atas kuasa Bapak Kapolri. Yang pertama saya sendiri, Firman Santia Budi, kemudian Irjen Victor Siombing, Kadif Kumpori, kemudian Profesor Krisnanda. Ada Irjennya juga itu, lupa. Iya Pak. Silakan. Irjen Krisnanda. Kemudian Brigjen Baharudin Muhammad, Brigjen Yusri Yunus. Ya, karena kami baru dapat data dari saksi kami itu baru kemarin, jadi karena belum ada kesiapan dari saksi fakta kami, dan kebetulan juga ada 1 orang saksi fakta kami ada yang tidak bisa ditinggalkan terkait pekerjaan, jadi kami mohon dari yang mulia bisa mengizinkan agar diluangkan waktu untuk disidang selanjutnya yang mulia. Iya, nanti kalau dikasih waktu jangan tunda-tunda lagi, nanti jadi telat juga penyelesaian sidang ini. Ya, siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Oleh karena saksi pemohon hari ini belum bisa dihadirkan dan kita akan mendengar keterangan pihak terkait kepolisian RI. Dipersilakan, siapa yang menyampaikan? Kalau dari catatan akan disampaikan oleh Irjen Polisi Profesor Dr. Krisnanda. Disilakan. Ini di mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat yang bertentangan di bawah ini, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Jabatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alamat Mabes Polri, Jalan Trunojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Juni tahun 2023 telah memberikan kuasa kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Firman Santia Budi MSI, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi
Victor T. Sihombing SIK MSI MH, Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana MSI, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Baharudin Muhammad Syah SH SIK MSI, Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Imam Sayuti SH MH, Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Besar Polisi Feris Septiansa SH SIK MSI MH, Kepala Bagian Bantuan dan Penasihat Hukum Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Polri, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa guna memberi keterangan sebagai pihak terkait dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi perkara nomor 42/PP PUU 21 Romawi /2023, bahwa setelah menerima surat dari Mahkamah Konstitusi nomor 5.2/PUU/MK/KPT/06/2023 tanggal 26 Juni 2023, peran permintaan keterangan pihak terkait sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara dalam perkara pengujian undang-undang, serta telah mempelajari berkas pemohonan beserta perbaikannya, di mana pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah permasalahan konstitusionalitas pengaturan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Selanjutnya disebut UU LLAJ yang mengatur ketentuan batas waktu berlakunya SIM selama 5 tahun. Selanjutnya perkenankan Polri menyampaikan keterangan tertulis atas permohonan pengujian material pasal 85 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya disebut UU LLAJ terhadap pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 2, dan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945 yang dimohonkan oleh Arifin Purwanto SH untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon sesuai dengan registrasi dan kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU/21 Romawi/2023 pada tanggal 17 April 2023 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 22 Mei tahun 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Pokok pertama, pengujian material pasal 85 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Selanjutnya disebut UU LLAJ dalam pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 2, pasal 281 ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI tahun 1945. Dimohonkan oleh Arifin Purwanto SH untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon sesuai registrasi di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU/21/2023 pada tanggal 17 April 2023 dengan perbaikan permohonan pada tanggal 22 Mei tahun 2023. Pak Kris, itu bisa dilanjut ke halaman 5 saja ya, yang poin E. Ya, siapa? E. Dasar dan tujuan pengaturan SIM dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dasar pengaturan SIM dalam UU LLAJ 1A bahwa tidak ada perdebatan mengenai masa berlaku SIM dapat dipahami mengingat norma mengenai masa berlaku SIM selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sejatinya sudah ada diatur dalam UU LLAJ dibahas pada tahun 2008 yang diatur pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi PP 44/1993
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari rezim Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau ULAJ. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dalam naskah akademik RUU LLAJ yang dimaksudkan untuk mengkaji kewenangan dan semua substansi masih relevan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dikaitkan dengan perkembangan otonomi daerah dan tuntutan kebutuhan yang akan datang, sehingga ketentuan di bidang LLAJ yang sudah ada dan dinilai masih relevan tidak lagi diperdebatkan, termasuk terkait masa berlaku SIM. B. Bahwa dirunut dalam lebih jauh menggunakan pendekatan legal historis dapat ditemukan pola dasar rujukan pengaturan masa berlaku SIM selama 5 tahun dalam PP 44/1993, PP 44/1993, selain merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, juga merupakan pengganti peraturan lalu lintas jalan atau Wegverkeersverordening Stadblad 1936 Nomor 451, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 1964 WVV ataupun Undang-Undang 14 1992 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 yang merupakan pengganti dari Wegverkeersverordening atau Stadblad 1933 Nomor 86, sebagaimana telah diubah, ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 atau WVO. Hal yang perlu untuk dicermati adalah dalam materi muatan WVO ada ditemukan ketentuan mengatur mengenai masa berlaku SIM, yang dalam WVO disebut dengan rebues. Dalam pasal 16 ayat 3, huruf D WVO diatur bahwa rebues berlaku buat 5 tahun lamanya, terhitung dari tanggal diberikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaturan masa berlaku SIM selama 5 tahun dalam UU LLAJ saat ini sejatinya mengembalikan politik hukum penormaan mengenai masa berlaku SIM yang sejak WVO memang diatur dalam peraturan di level undang-undang. Hal ini tentu sejalan dengan ruang lingkup naskah akademik RUU LLAJ yang berfokus untuk melakukan penambahan materi baru yang belum dimuat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dalam hal termasuk materi muatan masa berlaku SIM yang sebelumnya baru tertuang pada pasal 214 PP 44 Tahun 1993 untuk kemudian diabsorpsi dan dituangkan pada pasal 85 ayat 2 UU LLAJ. C. Bahwa dengan mencermati aspek legal historis tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi salah satu kajian perbandingan hukum berdasarkan waktu atau historical point of view yang terkait dengan pokok permohonan pemohon, di mana berdasarkan penalaran yang wajar menjadi hal yang tidak logis menurut hukum untuk menghapus masa berlaku SIM di era sekarang ini. Mengingat bila pada tahun 1933 saja sudah ada mekanisme pembatasan masa berlaku SIM, padahal tingkat risiko berlalu lintas pada tahun 1933 tentu masih relatif sangat rendah karena jumlah kendaraan bermotor tentu belum sebanyak saat ini. Apakah rasional dan beralasan untuk menuntut hukum menghapus masa berlaku SIM pada era sekarang ini ketika tingkat risiko berlalu lintas sudah sangat tinggi? Keberadaan norma masa berlaku pada WVO berlalu lintas, di mana pada pasal 15 ayat 1 WVO disebutkan pengemudi kendaraan bermotor wajib memenuhi syarat-syarat yang diadakan dengan atau menurut peraturan pemerintah tentang umur, kesehatan badan dan pikiran, pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, dan kepandaian mengemudi. Kemudian pembatasan masa berlaku SIM pada WVO juga dapat dibaca berorientasi pada upaya untuk mengevaluasi kesehatan dan kompetensi mengemudi pemegang SIM. Bila pada tahun 1933 saja sudah memiliki politik hukum yang berorientasi pada keselamatan berlalu lintas dengan pembatasan masa berlaku SIM, apakah hari ini akan terjadi kemunduran politik hukum keselamatan berlalu lintas dengan menghapus masa berlaku SIM? Berdasarkan uraian di atas, masa berlaku SIM masih sangat relevan untuk diterapkan. 2. Tujuan pengaturan SIM dalam UU LLAJ. Bahwa untuk menyiapkan pengemudi dengan kualifikasi kompetensi yang baik dalam mengemudi, UU LLAJ mengatur persyaratan yang harus dipenuhi. Di samping persyaratan administratif, juga persyaratan usia, kesehatan, dan uji kompetensi.
untuk menjamin keberlanjutan kualifikasi pengemudi yang mampu mewujudkan lalu lintas berkeselamatan. UU LLAJ mengharuskan dua hal, yaitu yang pertama, dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kesehatan dan kemampuan mengemudi pemegang SIM melalui perpanjangan. Dan dua, adanya pengawasan terhadap perilaku patuh dan tertib berlalu lintas dari setiap pemegang SIM melalui pemberlakuan demerit point system atau sistem penandaan SIM. Ketiga, pengaturan penerbitan SIM dalam UU LLAJ peraturan pelaksananya. A. Terkait persyaratan penerbitan SIM berupa syarat usia, syarat administratif, syarat kesehatan, dan syarat lulus ujian sebagaimana diatur pasal 81 ayat 1 UU LLAJ. Polri kemudian mengatur lebih lanjut pada Perpol SIM yang memberikan perincian dari masing-masing syarat tersebut. Dalam Perpol SIM diatur bahwa ruang lingkup penerbitan SIM meliputi VD pasal 6 ayat 3 Perpol SIM. Yang pertama SIM baru, yang kedua perpanjangan SIM, yang ketiga peningkatan golongan SIM, keempat penurunan golongan SIM, 5 perubahan data pengemudi, keenam penggantian SIM hilang atau rusak, yang ketujuh akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. Dengan demikian 4 syarat dalam penerbitan SIM berlaku seluruhnya terhadap 7 ruang lingkup penerbitan SIM dengan beberapa pengecualian terhadap kondisi tertentu yang secara mendetail diatur dalam Perpol SIM. B. Bahwa 4 syarat tersebut dituangkan dalam suatu rangkaian prosedur penerbitan SIM, baik dalam untuk penerbitan SIM baru maupun untuk perpanjangan SIM, yaitu melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum meliputi A. Pendaftaran, B. Identifikasi, C. Pencerahan dan pengujian, serta D. Pencetakan atau penyerahan, E. Pengarsipan. Yang kedua adalah penerbitan SIM internasional meliputi A. Verifikasi, B. Identifikasi dan pencetakan, dan C. Pengarsipan. Khusus untuk perpanjangan SIM kendaraan bermotor perseorangan, pemohon tidak lagi dipersyaratkan untuk lulus ujian, baik ujian teori maupun praktik, melainkan diganti dalam bentuk syarat administrasi berupa melampirkan sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi. Paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan atau hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi. Bagi pemohon SIM perseorangan yang tidak mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi atau belajar sendiri. Adapun bagi perpanjangan SIM kendaraan bermotor umum dan tetap dipersyaratkan adanya lulus ujian, baik teori maupun uji praktik. Dengan demikian untuk perpanjangan SIM baik untuk kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum dengan syarat kesehatan. Ketiga syarat tersebut menjadi faktor yang menentukan dominan untuk perpanjangan SIM kendaraan bermotor perseorangan, karena dengan tidak terpenuhnya salah satu syarat tersebut menyebabkan perpanjangan SIM kendaraan bermotor perseorangan tidak dapat dikabulkan. F. Kedudukan SIM sebagai bagian dari rezim hukum perizinan. 1. Bahwa penerbitan SIM harus dimaknai sebagai bentuk perbuatan pemerintah Bestuurhandelingen bersegi 1 yang menjadikan SIM merupakan KTUN. Sebagai sebuah KTUN tentunya SIM memiliki sifat melekat pada KTUN, yaitu konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau VD pasal 1 angka 33 Undang-Undang Peratun. Pertama, sifat individual artinya diterbitkan hanya untuk entitas yang secara definitif dan spesifik disebutkan dalam KTUN. Dengan kata lain, SIM sebagai sebuah KTUN hanya berlaku bagi nama yang tercantum di dalam SIM dan tidak dapat dialihkan kepada subjek hukum lain. Kedua, sifat konkret artinya KTUN diterbitkan sebagai izin pembuatan konkret naturalia merupakan perbuatan dilarang. SIM sebagai sebuah KTUN diterbitkan sebagai izin atas perbuatan konkret mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang. Selain itu, perbuatan konkret mengemudi diizinkan dari dalam SIM juga ditentukan secara spesifik terhadap jenis kendaraan bermotor tertentu sesuai dengan jenis SIM. Ketiga, sifat final artinya KTUN langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan administratif apapun lagi untuk memberlakukannya. Dengan kata lain, masa berlaku dalam SIM
mengindikasikan bahwa SIM mulai berlaku sejak SIM diterbitkan tanpa perlu adanya tindakan administratif apapun dan berakhir pada tanggal yang dituliskan dalam SIM. Keempat, sifat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, artinya KTON memberikan fiksi hukum yang berlaku bagi seorang baik dalam konteks naturalized person maupun reg person. Dalam konteks SIM, substansi norma hukum yang ditetapkan dalam SIM menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yang namanya tertera di dalam SIM, diberikan izin mengemudikan kendaraan jenis di dalam SIM, jenis tertentu di jalan, terbatas dalam jangka waktu tertentu yang tertuang dalam SIM tersebut dan bukan berlaku terus-menerus atau dauerhaftig. Yang kedua, bahwa setiap izin prinsipnya berisi pemberian dispensasi kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan. Suatu perbuatan hukum itu dilarang karena ada potensi menimbulkan dampak negatif baik terhadap seseorang maupun terhadap orang lain atau masyarakat. Dengan izin tertentu, perbuatan hukum yang mengandung potensi dampak negatif tersebut diperbolehkan untuk dilakukan melalui pemberian izin, dipenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Penerbitan SIM dimaksud memberikan izin kepada seseorang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum. Karena pada prinsipnya mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum dilarang untuk dilakukan kecuali seseorang sudah memiliki SIM yang diterbitkan dan dipenuhi syarat dan prosedur. Kendaraan bermotor merupakan wujud dari teknologi otomotif yang dirancang dengan kecepatan tertentu, mengandung potensi membahayakan bagi diri orang yang mengemudi dan bagi orang lain, baik ada di dalam atau garis miring di atas maupun di luar kendaraan bermotor. Potensi bahaya dimaksud berupa potensi kecelakaan lalu lintas orang yang mengemudi, tidak mengalami tata cara berlalu lintas dan mengemudikan kendaraan bermotor yang benar, dan tidak mempunyai kondisi psikologi yang stabil pada saat mengemudi. G. Upaya pemenuhan asas-asas pemerintah yang baik dalam mekanisme penerbitan SIM. Ini dianggap sudah dibacakan dan kami akan langsung kepada nomor H. Inovasi teknologi untuk meningkatkan pelayanan penerbitan SIM. Pertama, bahwa dalam rangka menciptakan pelayanan prima dalam proses penerbitan SIM, sebagai inovasi telah dikembangkan oleh Korps Lalu Lintas Polri. Inovasi-inovasi telah dilaksanakan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam proses permohonan dan penerbitan SIM, mendekatkan pelayanan SIM kepada warga masyarakat, dan mencegah terjadinya kontak langsung antara petugas dengan warga masyarakat pemohon SIM yang dapat membuka terjadinya hubungan suap-menyuap. Inovasi pelayanan lebih ditujukan pada pelayanan prosedur penerbitan SIM dan tidak mengurangi bobot persyaratan bagi penerbitan SIM. Inovasi yang telah dikembangkan sudah dapat dilaksanakan di sebagian besar Satpas. Namun inovasi tertentu lainnya masih harus dilaksanakan secara bertahap di Satpas kota besar tertentu karena memerlukan sumber pendanaan yang relatif besar untuk pengadaan sarana prasarananya serta sumber daya manusia sebagai operatornya. Inovasi tersebut berupa, yang pertama, pelayanan SIM online. Pelayanan SIM online merupakan inovasi pertama kali untuk memberikan pelayanan prosedur pemohon SIM. Pelayanan SIM online ini juga diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan SIM internasional yang dimulai pada tahun 2020. B. Pelayanan SIM keliling atau gerai pelayanan SIM. Pelayanan SIM keliling dan gerai pelayanan SIM merupakan inovasi untuk mendekatkan pelayanan SIM kepada masyarakat yang memerlukan perpanjangan SIM perseorangan. Pelayanan SIM keliling dilakukan melalui penggunaan mobil yang dirancang secara khusus dengan sarana prasarana sebagaimana terdapat dalam ruang pelayanan pada Satpas. Dengan jadwal yang sudah ditentukan pada tahun 2015, jumlah unit pelayanan SIM keliling ini baru tersedia sebanyak 55 unit. Dan setiap tahun terus ditambah sampai tahun 2023 jumlah 462 unit dilakukan di tempat-tempat umum tertentu. C. Pelayanan perpanjangan SIM secara online dengan menggunakan aplikasi Sinar. Inovasi ini diluncurkan pada bulan April tahun 2021 yang memberikan kemudahan kepada pemegang SIM untuk melakukan perpanjangan SIM secara online penuh dengan menggunakan aplikasi SIM nasional presisi atau Sinar. D. Pelayanan ujian teori melalui penggunaan aplikasi Electronic Audiovisual Integrated System atau e-AVIS. Aplikasi e-AVIS ini digunakan untuk melaksanakan ujian teori, pengetahuan dan tata cara dan etika berlalu lintas. Pilot Project uji teori SIM secara online e-AVIS
ini diinisiasi pada tahun 2021 yang diawali untuk diterapkan pada 6 Satpas yang kemudian pada tahun 2022 penerapan AFIS ini kemudian diterapkan pada 20 Satpas di wilayah Polda Jawa Barat. Pemohon SIM baru dapat mengunduh bank soal, dapat pengetahuan dan pemahaman tata cara dan etika berlalu lintas untuk dipelajari sebelum mengikuti ujian teori. Pelayanan tes kesehatan jasmani dan rohani secara online. Tes kesehatan secara online dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi tertentu, yaitu aplikasi e-Rikes untuk tes kesehatan jasmani, aplikasi PPSI untuk tes kesehatan rohani dalam bentuk pemeriksaan psikologi. Pelayanan ujian praktik melalui penggunaan aplikasi e-Drive, sistem uji praktek SIM A dan C elektronik. E-Drive ini diawali pada tahun 2020 dengan penerapan di 6 Satpas. Kemudian pada tahun 2021 diterapkan pada 20 Satpas. Untuk ujian keterampilan untuk ujian keterampilan simulator dapat dilakukan menggunakan alat simulator atau simulasi virtual yang dapat memberikan penilaian hasil lulus atau tidak secara otomatis. Integrasi data Dukcapil yang mulai diinisiasi pada tahun 2019. Inovasi ini sebagai upaya untuk menjadikan NIK sebagai key identifier dalam basis data SIM. Integrasi dilakukan data Dukcapil melalui API Divisi TIK Polri. Penggunaan identifikasi sidik jari untuk memperkuat kualitas identifikasi SIM. Penggunaan rolling 10 yang mana pemohon diambil sidik 10 jari dengan threshold kualitas yang ditingkatkan. Penggunaan smart SIM, yaitu menggunakan chip sebagai material kartu SIM sehingga mampu menyimpan data pemegang SIM serta data lainnya seperti data pelanggaran lalu lintas pemegang SIM. Peningkatan metode keamanan sistem, yaitu meningkatkan metode keamanan otorisasi pejabat penanggung jawab penerbit SIM diubah dalam sistem sandi atau PIN menjadi biometri sidik jari. Pilot Project integrasi BPJS untuk dapat melakukan pemeriksaan status kepesertaan BPJS dari pemohon SIM. Encrypted QR Code, material kartu SIM diganti metode pengamanannya dari basis chip menjadi QR Code terinskripsi. Penerbitan buku panduan latihan uji teori SIM A dan C, bentuk hard copy dan elektronik. Sentralisasi sistem penerbitan SIM berupa penyempurnaan sistem penerbitan SIM agar selaras dengan aturan terbaru serta perkembangan teknologi terkini. Bahwa dengan berbagai inovasi tersebut diharapkan ada proses yang transparan dalam penyelenggaraan penerbitan SIM dan objektif dalam penilaian kelulusan peserta. Namun demikian, pelaksanaan inovasi-inovasi tersebut harus dilaksanakan secara bertahap melalui dan sesuai dengan ketersediaan dana dan sumber daya manusia pada setiap Satpas. Di samping itu juga kesiapan, kemampuan warga masyarakat untuk memanfaatkan teknologi pelayanan SIM menjadi faktor yang wajib dipertimbangkan. Ketiga, bahwa wujud penyesuaian pelayanan SIM dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi pada kendaraan bermotor dapat dilihat dengan merujuk pada materi ujian teori dan ujian praktek dalam penerbitan SIM. Pada dasarnya seluruh perkembangan teknologi dan pada kendaraan bermotor membutuhkan kesigapan respon dari pengemudi, di mana hal tersebut sudah tercakup dalam syarat administrasi berupa bukti kompetensi mengemudi, syarat kesehatan berupa tes kesehatan jasmani dan tes kesehatan rohani, serta syarat ujian praktik yang semuanya mengarah pada pemeriksaan kesigapan pengemudi dalam menghadapi kondisi berlalu lintas di Indonesia, baik dengan kendaraan bermotor yang didukung maupun tidak didukung dengan kemajuan teknologi terbaru. Urgensi evaluasi dalam perpanjangan SIM. 1. Evaluasi dalam perpanjangan SIM sebagai upaya membangun budaya hukum berlalu lintas. Bahwa pemberian jangka waktu berlaku pada SIM yang berkonsekuensi pada adanya evaluasi terhadap pemegang SIM, pada dasarnya juga berkontribusi pada pembangunan budaya hukum berlalu lintas di Indonesia. Dengan adanya evaluasi tersebut, membuat pemegang SIM akan berupaya untuk berlalu lintas secara aman, selamat, tertib, dan berkeselamatan, karena terdapat mekanisme demerit point system atau sistem penandaan SIM
berdasar pada kesalahan pengemudi dalam berlalu lintas. Dengan demikian, pemegang SIM tidak selalu dipastikan akan mendapatkan perpanjangan SIM. Melainkan perpanjangan SIM hanya dapat diterbitkan bila persyaratan penerbitan SIM dipenuhi dan juga dengan melihat traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas yang dimiliki oleh pemegang SIM. Hal ini diharapkan sebagai upaya untuk membangun budaya hukum berlalu lintas di Indonesia yang berorientasi pada lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. B. Salah satu contoh budaya hukum berlalu lintas yang telah digariskan dalam UU/LAJ, misalnya kewajiban pengemudi kendaraan bermotor untuk istirahat paling singkat setelah jam atau 30 menit setelah mengemudikan kendaraan selama 4 jam berturut-turut. VD pasal 90 ayat 3 UU/LAJ. Bahkan bila mengacu pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28 tahun 2021 tentang tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol, disebutkan bahwa rest area untuk jalan bebas hambatan atau jalan tol antar kota disediakan paling sedikit 1 untuk jarak 50 km pada setiap jurusan. Hal ini berarti dengan menggunakan asumsi batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan dengan batas absolut 60 km per jam dalam kondisi arus bebas atau VD pasal 21 ayat 4 UU/LAJ, maka setelah mengemudi selama 0,8 jam atau 50 menit disediakan paling sedikit 1 rest area di jalan tol. Dengan demikian, pengemudi diberikan keleluasan untuk dengan penuh kesadaran untuk memilih kapan waktunya beristirahat karena lokasi rest area telah disediakan setiap jarak 50 km atau 50 menit setelah mengemudi atau mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tol. Kesadaran inilah yang menjadi bagian dari budaya hukum berlalu lintas bahwa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan bukan semata terkait keselamatan pribadi, tetapi juga kesadaran untuk tidak membahayakan pengemudi yang lain di jalan. C. Bahwa untuk menjawab dalil pemohon mengenai perbandingan negara yang menerapkan kebijakan SIM seumur hidup dengan negara Perancis, perlu terlebih dahulu diingat bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dengan negara lain, selayaknya perbandingan dilakukan dengan negara yang memiliki titik kesamaan dengan Indonesia dan bukan semata memilih negara yang bersesuaian dengan dalil pemohon. Memperbandingkan penyelenggaraan penerbitan SIM antara Indonesia dengan Perancis tidak relevan dalam konteks studi perbandingan hukum. Hal ini dikarenakan melihat struktur hukum atau legal structure dalam substansi hukum atau legal substance. Perlu juga lihat memperhatikan budaya hukum atau legal culture yang hidup di suatu negara. Indonesia Perancis tentu memiliki budaya hukum yang signifikan berbeda, khususnya dalam konteks budaya hukum berlalu lintas. Oleh karena itu, dalam konteks perbandingan penyelenggaraan penerbitan SIM, bukan semata-mata hanya melihat pada substansi hukum dan struktur hukumnya, namun lebih penting pada untuk melihat substansi struktur hukum tersebut dibuat dalam ekosistem budaya hukum seperti apa. D. Bahwa izin mengemudi di Perancis disebut dengan premis de conduire. Dengan masa berlakunya izin mengemudi di Perancis adalah selama 15 tahun. Dengan ketentuan bahwa ketika seorang pengemudi telah berumur 70 tahun, ia tidak diwajibkan untuk memperpanjang premis de conduire-nya. Kondisi ini tidak berlaku bagi pengemudi yang telah berusia 70 tahun yang menurut peraturan atau kepentingan asuransi diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan guna mendapat fasilitas tersebut. Realitas ini membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa SIM di Perancis berlaku seumur hidup. Sebaliknya SIM di Perancis hanya berlaku selama 15 tahun dan untuk memperpanjang masa berlakunya dibutuhkan proses pemenuhan syarat tertentu. Dengan merujuk pada uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum dalam penyelenggaraan penerbitan SIM antara Indonesia dan Perancis tidak relevan untuk dilakukan. Bahwa perbandingan hukum yang relevan misalnya adalah antara Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang notabene memiliki budaya hukum yang relatif sama, misalnya Filipina, Thailand, dan Laos. Dengan merujuk pada Global Road Safety Facility yang disediakan World Bank, dapat dielaborasi perbandingan beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki karakteristik yang serupa dengan Indonesia, yaitu masa berlaku SIM sama dengan Indonesia, yakni 5 tahun. Untuk SIM non-profesional, di mana setelah habis berlakunya SIM harus diperbarui dengan membayar biaya perpanjangan dan menjalani proses pembaruan.
Budaya hukum berlalu lintas di ketiga negara tersebut juga sama dengan Indonesia, di mana budaya hukum berlalu lintas beragam tergantung pada lokasi di mana jalan dan kendaraan tersebut berada. Daerah perkotaan memiliki tingkat kemacetan yang cukup tinggi, terutama di jam sibuk. Di daerah pedesaan lalu lintas tidak terlalu padat, namun tantangan yang ada adalah kondisi alam dan jalan raya yang kurang mendukung, berkelok-kelok atau tidak dalam keadaan baik atau rusak. Data Global Road Safety Facility mencatat tingkat fatalitas kecelakaan melibatkan usia penduduk produktif pada tahun 2016, di mana Filipina mencapai 77%, Thailand mencapai 82%, Laos mencapai 75%, dan Indonesia mencapai 76%. Berdasarkan pada perbandingan masa berlakunya SIM di ketiga negara tersebut dan karakteristik infrastruktur budaya hukum berlalu lintas, terlihat bahwa memiliki kesamaan dengan Indonesia yang juga mengenai batas waktu dan keberlakuan SIM. 2. Pembaruan data SIM terkait pemenuhan persyaratan dalam perpanjangan SIM, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pengaturan penerbitan SIM dalam ULAJ, dalam peraturan pelaksanaannya di mana penerbitan SIM dalam Perpol SIM masuk pula di dalamnya terkait penerbitan perpanjangan SIM, yang tetap mempersyaratkan adanya syarat usia, syarat administrasi, syarat kesehatan, maka syarat perpanjangan SIM pada dasarnya juga berfungsi sebagai upaya evaluasi terhadap kemampuan mengemudi pemegang SIM. Konsekuensi dari adanya evaluasi adalah tentu tidak semua pemohon perpanjangan SIM dapat dipastikan akan dikabulkan. Permohonan perpanjangan di mana hal tersebut sangat bergantung pada apakah syarat-syarat yang ditentukan dipenuhi oleh pemohon perpanjangan SIM atau tidak. Wujud evaluasi pada masing-masing syarat dapat dielaborasi sebagai berikut. Syarat usia. Evaluasi terhadap syarat usia dilakukan dengan melihat apakah pemohon perpanjangan SIM dapat memenuhi ketentuan usia yang dipersyaratkan. Syarat usia ditetapkan minimal usia secara spesifik untuk masing-masing jenis SIM dalam ULAJ VD pasal 71 ayat 2 ULAJ. Tentu bisa bila kemudian para pemegang SIM akan melakukan perpanjangan. Berdasarkan penalaran yang wajar, usia pemegang SIM akan bertambah sehingga sudah dapat dipastikan syarat ini dapat dipenuhi oleh pemohon perpanjangan SIM. Yang kedua, syarat administrasi. Evaluasi terhadap syarat administrasi dilakukan dengan melihat apakah pemohon perpanjangan SIM dapat memenuhi seluruh kebutuhan dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang berpeluang tidak dapat dipastikan pemenuhannya oleh pemohon SIM adalah pertama, tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional. Syarat ini memiliki peluang untuk tidak dapat serta-merta dipenuhi pemohon perpanjangan SIM dikarenakan terhadap kemungkinan pemohon perpanjangan SIM memiliki pekerjaan informal yang belum mempersyaratkan adanya keikutsertaan pada program jaminan kesehatan. Kedua, sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi atau hasil verifikasi kompetensi mengemudi yang diterbitkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Syarat ini memiliki peluang untuk tidak dapat serta-merta dipenuhi oleh pemohon SIM perpanjangan SIM dikarenakan ada peluang pemohon perpanjangan SIM kehilangan kompetensi mengemudi karena pemegang SIM jarang mengemudikan kendaraan bermotor. 3. Syarat kesehatan. Evaluasi terhadap syarat kesehatan dilakukan dengan melihat apakah pemohon perpanjangan SIM dapat memenuhi seluruh tes kesehatan yang dilakukan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. A. Kesehatan jasmani meliputi pemeriksaan satu penglihatan, pendengaran, fisik, anggota gerak, dan perawakan fisik lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun melalui aplikasi e-Rikes, maka tes kesehatan jasmani diperoleh data bahwa tidak semua pemohon perpanjangan SIM dapat lulus ketika menempuh tes kesehatan jasmani. Berdasarkan data dari Korlantas terhadap 0,01% pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak lolos tes kesehatan jasmani. Walaupun jumlah pemohon perpanjangan SIM yang tidak lolos relatif kecil, namun berdasarkan data tersebut, data dapat dilihat bahwa tidak semua pemohon perpanjangan SIM dapat dipastikan lolos tes kesehatan jasmani. Kesehatan rohani dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi meliputi aspek 1. Kemampuan kognitif, 2. Kemampuan psikomotorik, 3. Kepribadian. Berdasarkan data yang dihimpun melalui aplikasi EPPSI, maka tes kesehatan rohani dalam bentuk pemeriksaan psikologi diperoleh data bahwa tidak semua pemohon perpanjangan SIM dapat lulus ketika menempuh tes kesehatan rohani. Berdasarkan data Korlantas terhadap 0,03% pemohon yang tidak dapat memenuhi syarat karena tidak lolos tes kesehatan rohani.
terhadap pemohon perpanjangan SIM yang tidak lolos ini kemudian diberikan konseling sehingga mendapatkan pencerahan dan mengikuti tes ulang kesehatan rohani. Namun demikian tetap saja ada pemohon yang masih tidak lolos uji kesehatan rohani walaupun telah mendapatkan konseling. Dengan mencermati peluang pemenuhan ketiga syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam perpanjangan SIM memiliki urgensi untuk melakukan pembaruan data SIM, pemenuhan persyaratan dan penerbitan perpanjangan SIM. 3. Pembaruan data SIM untuk menciptakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. A. Bahwa penerbitan SIM bagi seorang bermakna bahwa orang tersebut telah dinilai dan mempunyai kompetensi pengetahuan tata cara dan etika berlalu lintas, kompetensi keterampilan mengemudi, serta memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum. Dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut, harapannya adalah orang tersebut akan berkontribusi bagi pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kematian, luka berat atau luka ringan. Namun harapan demikian tidak selalu sepenuhnya dapat terwujud karena terjadinya kecelakaan selalu terjadi. B. Bahwa menurut data kecelakaan selama 6 tahun terakhir terdapat fakta menjadi keprihatinan, yakni pertama, dari keseluruhan korban kecelakaan lalu lintas ada kurang lebih 27.228 orang yang meninggal dunia setiap tahunnya. Hal ini berarti ada kurang lebih 2.252 orang setiap bulan atau kurang lebih 75 orang setiap hari atau kurang lebih 3 orang setiap jam meninggal dunia di jalan akibat kecelakaan lalu lintas. Kedua, kecelakaan lalu lintas telah menyebabkan kerugian material sekitar 235 miliar rupiah setiap tahunnya yang mencakup rusaknya kendaraan bermotor dan rusaknya barang-barang milik korban. C. Bahwa data kejadian kecelakaan di atas semakin dikuatkan dengan data pelanggaran lalu lintas berdasarkan kepemilikan pemegang SIM yang bersumber dari Korlantas yang menunjukkan bahwa tingginya angka pelanggaran lalu lintas mayoritas didominasi pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM. Hal ini mengindikasikan bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM rentan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup mengenai peraturan lalu lintas. Hal ini dibuktikan dengan dominasi sebesar 72% sampai dengan 73% pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM. D. Bahwa data kejadian kecelakaan dikelompokkan berdasarkan kepemilikan SIM yang dimiliki pelaku yang bersumber dari Korlantas, bahwa dari aspek pelaku menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang patut dapat dicatatkan antara lain 71% sampai 79% dari pelaku penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM. Dengan demikian tidak adanya justifikasi kompetensi mengemudi meliputi penerbitan SIM terbukti menyumbang angka kecelakaan lalu lintas yang tertinggi bila dibandingkan dengan pengemudi yang telah terjustifikasi kompetensi mengemudinya melalui penerbitan SIM. E. Bahwa kemudian data kecelakaan dikaitkan dengan pelaku dapat dilihat bahwa usia mayoritas pelaku kecelakaan adalah pada rentang usia 22 sampai 29 tahun dengan presentasi 17% sampai dengan 20% bila dibandingkan dengan usia pelaku kecelakaan pada rentang usia lain. Hal ini sejalan dengan data dirilis oleh Global Road Safety Facility yang diinisiasi World Bank bahwa tingkat fatalitas kecelakaan didominasi pada rentang usia produktif. Oleh karena itu, evaluasi kompetensi melalui perpanjangan SIM diperlukan untuk menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan dengan memastikan pemegang SIM memang masih memiliki kompetensi dan kesehatan untuk mengemudikan kendaraan bermotor dalam rangka mencegah kecelakaan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan. F. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang relatif banyak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor manusia sebesar 61%. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan serta karakter pengemudi. Pengemudi yang mengalami kelelahan namun memaksakan mengemudi, ketidakstabilan ketika menghadapi lalu lintas yang semakin padat dan macet, mempunyai penyakit tertentu yang menyebabkan konsentrasi terganggu, terpengaruh oleh minuman alkohol dan obat-obatan tertentu, dan ketidakpahaman mengenai tata cara dan etika berlalu lintas karena tidak mempunyai SIM. Faktor manusia merupakan faktor dominan, karena dari setiap terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dipastikan
didahului adanya pelanggaran lalu lintas atau perilaku yang tidak patuh pada tata cara dan etika berlalu lintas. Kedua, faktor prasarana dan lingkungan sebesar 30%. Hal ini terkait dengan kondisi jalan dan lingkungan sekitar ruang jalan yang mencakup jalan bergelombang atau rusak, jalan yang licin, jalan berkelok-kelok, turunan atau tanjakan, lingkungan yang berkabut atau tempat binatang yang menyeberang. Ketiga, faktor kendaraan bermotor sebesar 9%. Hal ini terkait dengan kendaraan bermotor yang tidak layak jalan karena pemeliharaan yang tidak rutin sehingga menyebabkan gagalnya fungsi rem, mesin menjadi sangat panas dan kendaraan yang sudah kehilangan daya cengkeram. Kondisi kendaraan bermotor yang overdimension dan juga cara pemuatan barang yang melampaui daya muat atau overload kendaraan bermotor. G. Bahwa dengan mendasarkan pada data di atas, pembenahan terhadap faktor manusia menjadi hal yang urgent untuk dilakukan. Salah satu wujud perbaikan terhadap faktor manusia adalah dengan adanya mekanisme perpanjangan SIM yang dilakukan setiap 5 tahun sekali sebagai bentuk evaluasi terhadap kelayakan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Evaluasi dilakukan pada aspek pokok yaitu kondisi kesehatan jasmani dan rohani, serta adanya kewajiban menyerahkan sertifikat kompetensi mengemudi atau sertifikat verifikasi kompetensi mengemudi, tentu menunjukkan tingkat kompetensi dan kemampuan mengemudi pemilik SIM. Bahkan untuk SIM umum masih dilakukan evaluasi terhadap kemampuan mengemudi itu melalui uji ulang simulator dan dilengkapi dengan penilaian tingkat kecermatan dan kestabilan emosi pada saat mengendarai. Dari tes ulang kesehatan jasmani, rohani, sertifikasi kompetensi mengemudi, serta uji ulang melalui simulator, akan dapat diketahui tingkat kompetensi mengemudi dari pemegang SIM, sehingga tidak ada pilihan untuk diberikan perpanjangan atau ditolak. Pembenahan faktor manusia sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan inilah yang dapat diintervensi oleh negara melalui berbagai bentuk evaluasi dalam wujud perpanjangan SIM secara berkala. 4. Pembaruan data SIM untuk forensik kepolisian yang mendukung upaya penegakan hukum. A. Pada fungsi lain dari perpanjangan SIM yang lebih penting bagi kepentingan negara, khususnya dalam mendukung tugas Polri sebagaimana ditegaskan dalam pasal 86 ayat 2 dan ayat 3 ULAJ, yaitu pertama, SIM sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi pemegang SIM, yaitu nama, alamat, tempat kelahiran, tanggal, bulan, tahun kelahiran, pendidikan, pekerjaan, sidik jari, dan foto. Melalui perpanjangan SIM setiap 5 tahun sekali, keterangan identitas lengkap pemegang SIM dapat dilakukan pembaruan, diantaranya jika terjadi perubahan nama, perubahan alamat, perubahan pekerjaan, perubahan sidik jari, dan tampak di wajah, serta melalui perubahan foto. Adanya pembaruan keterangan identitas setiap pemegang SIM tentu sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas kepolisian dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengemban tugas dan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, identitas setiap pemegang SIM berfungsi sebagai data forensik kepolisian. Keterangan data lengkap dari pemegang SIM yang terus dilakukan pembaruan setiap 5 tahun akan menjadi bahan dan sumber bagi pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pelacakan terhadap pelaku tindak pidana, terutama jika pelaku menggunakan kendaraan bermotor. Dengan data yang terus diperbarui setiap 5 tahun akan mempermudah untuk membantu petugas penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana melalui penggunaan data SIM yang terdapat pada pangkalan data pemilik SIM. B. Bahwa dalam hal pemegang SIM terlihat dalam kecelakaan yang mengakibatkan korban nyawa, luka berat maupun kerugian material akan terlihat dalam tindak pidana lain. Polri selaku aparat penegak hukum harus segera bertindak, baik dalam rangka penanganan korban atau membantu korban maupun penegakan hukum. Pertama, untuk kepentingan penanganan korban, Polri sangat membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan keluarga korban yang tentunya sesuai dengan alamat yang tertuang dalam SIM. Kalaupun korban kecelakaan lalu lintas itu sudah berpindah tempat lain, ingatan orang yang tinggal di sekitar alamat terakhir terhadap korban yang masih melekat karena belum lewat 5 tahun, sehingga keberadaan keluarga korban masih memungkinkan untuk ditemukan atau dicari. Inilah salah satu fungsi identitas dan alamat korban yang harus diterbarukan setiap 5 tahun. Kemungkinan menemukan keluarga korban ataupun orang terdekatnya untuk dimintai keterangan sangat sulit
bagi Polri apabila korban ternyata telah lama berpindah atau tempat atau tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam SIM. Misalnya karena SIM berlaku untuk seumur hidup yang karenanya alamat korban tidak terbarukan. Kedua, untuk kepentingan penegakan hukum, pembaruan keterangan identitas pemegang SIM seperti perubahan nama, alamat pekerjaan, dan tampak wajah melalui foto sangat membantu dalam proses pengungkapan suatu perkara tindak pidana, baik sebagai tersangka atau sebagai korban. Dalam hal pemegang SIM sebagai pelaku tersangka, maka keluarga atau tetangga korban sesuai dengan alamat terbarunya dapat memberikan keterangan atau kesaksian dalam membantu terangnya tindak pidana yang terjadi. C. Alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak terkait ini dianggap telah dibacakan. K. Petitum. Bahwa berdasarkan seluruh keterangan pihak terkait di atas, maka terhadap seluruh dalil pemohon sebagaimana diuraikan pada permohonan pihak terkait, menyatakan bahwa pasal 85 ayat 2 ULHJ tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28 ayat 281 ayat 1 UUD 1945. Bahkan ketentuan batas waktu berlakunya SIM selama 5 tahun mengandung manfaat yang fungsional bagi pembaruan data sekaligus sebagai upaya forensik kepolisian. Selain itu, seluruh asas dalam UPB telah diupayakan untuk diwujudkan dalam tata cara penerbitan SIM. Bahwa pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima keterangan yang diajukan oleh pihak terkait. Yang kedua, menolak permohonan pemohon pengujian materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3. Menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Hormat kami, perwakilan kuasa pihak terkait, Profesor Dr. Krisnanda Dwi Laksana, Inspektur Jenderal Polisi. Terima kasih Pak Kris, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kalau ada pendalaman dari meja hakim, Prof. Guntur, silakan Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia Pimpinan Sidang, Prof. Saldi. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Kakor Lantas Polri, Pak Kadif Hukum, dan juga Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri, Prof. Kris. Saya pengen mendalami atau sedikit menanyakan terkait dengan, ya ini sangat menarik bagi saya, itu traffic attitude record. Ya, dalam kaitannya dengan perpanjangan SIM ini. Di sini ada TAR, ya, traffic attitude record ini. Ya, kalau dalam dunia kampus itu biasa kita sebut dengan, kalau mahasiswa, academic record, ya. Kalau di bidang kesehatan medis disebut medical record. Artinya apa? Pencatatan terkait dengan seaktivitas, ya, yang kaitannya dengan, dalam kaitannya dengan lalu lintas ini berarti yang pemegang SIM ini punya attitude record, ya, yang bisa diketahui apakah dia pernah melanggar apa semua. Nah, saya ingin kaitkan dengan tingginya pelanggaran, ya, pelanggaran dari pemegang SIM yang berusia 22 hingga 29 tahun sebagaimana tercantum di halaman 22 keterangan ini. Nah, saya ingin bertanya, apakah traffic attitude record yang di sini disampaikan bahwa tidak semua orang yang memegang SIM itu dapat diberikan bila persyaratan penerbitannya itu SIM dipenuhi, dan juga dengan melihat traffic attitude record yang dimiliki oleh pemegang SIM.
Nah, apakah ini kalau menurut saya ini suatu lompatan yang luar biasa ya kalau memang ini sudah dipraktekin atau diimplementasikan. Nah, apakah ini sudah diimplementasikan atau baru berupa konsep atau memang sudah dalam pelaksanaannya sudah digunakan ini untuk menjadi instrumen menilai apakah seseorang diperpanjang SIM-nya atau tidak dengan melihat traffic attitude record ini. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana kira-kira bentuknya. Dan yang kedua, kalau saya mengcompare, ya Pak Prof. Kris ya, saya mengcompare bahwa ini merupakan salah satu instrumen yang digunakan, mengcompare dengan syarat-syarat ya atau kriteria perpanjangan SIM dari aspek umur, tadi sudah disebutkan umur itu otomatis karena pasti orang perpanjangan pasti bertambah umurnya ya. Nah, kemudian dari aspek administrasi, kalau saya lihat tadi penjelasan aspek administrasi itu ada dua. Administrasi dalam arti dia peserta BPJS, ya, dan administrasi bahwa dia pernah sekolah mengemudi kan gitu. Nah, itu kan dua aspek administrasi yang dijelaskan di sini. Kemudian yang ketiga aspek kesehatan. Kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, mental. Nah, saya ingin meletakkan TAR ini masuk di kriteria mana ini? Ya, traffic attitude record ini masuk di kriteria mana? Kalau usia saya kira tidak. Ya, nah ini saya mau mendengar penjelasan dari Polri. Ini TAR ini masuk di kriteria mana? Dan bagaimana implementasi TAR ini? Karena kalau menurut saya ini jalan, waduh luar biasa. Ya, kalau memang sudah efektif. Nah, ini perlu kami dapat gambaran dari Polri terkait dengan TAR ini dalam kaitannya juga tadi dengan prevalensi ya. Orang yang melakukan pelanggaran itu lebih banyak di usia 22 sampai 29. Berarti di usia 22-29 ini kan secara kesehatan mental itu kan sebetulnya relatif baik, tetapi mungkin tadi faktor kompetensi yang kurang gitu kan. Nah, apakah karena kekurangan kompetensi inilah yang membuat terjadi secara rata-rata tingkat kecelakaan itu di usia 22-29 ini kemudian itu terjadi karena kompetensi yang kurang, dan apa ikhtiar dari kepolisian supaya itu tidak terjadi, karena itu adalah generasi muda ya. Boleh dikata usia 22-29 ini adalah usia-usia yang bisa diharapkan sebagai generasi emas ke depan. Tapi kalau dia melalui kecelakaan apalagi sampai menjadi korban, itu kita memang agak agak khawatir ya mendengar hal-hal seperti itu. Tapi tidak berarti bahwa kalau di atas itu silahkan saja, enggak juga. Kami juga tidak ada keinginan kalau bisa zero tolerance terkait kecelakaan itu jauh lebih bagus. Makanya saya mengatakan ini lompatan yang luar biasa kalau memang sistem RAT ini ya, TAR ini, traffic attitude record ini memang sudah efektif digunakan dalam rangka untuk kepentingan perpanjangan SIM itu. Mungkin itu yang mulia dari saya. Terima kasih. Terima kasih yang mulia Prof. Guntur. Yang lain? Yang mulia Pak Wahidudin Adam, dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Dan sedikit pendalaman saja kepada pihak terkait bahwa disebut urgensi evaluasi dalam perpanjangan SIM tadi ya. Itu ada 4, saya ulangi, evaluasi sebagai upaya membangun budaya hukum berlalu lintas, kemudian pemenuhan persyaratan dalam perpanjangan SIM, kemudian termasuk pembaharuan data SIM untuk forensik kepolisian yang mendukung upaya penegakan hukum ya. Jadi tekanan pada manfaat bagi pemegang SIM itu masih belum berimbang ini diberikan data. Nah, saya menyambung apa yang disampaikan Prof. Guntur tadi, bahwa data usia pelaku kecelakaan itu rentang usia 22 sampai dengan 29 tahun dan persentase sebesar 17% sampai dengan 20%
dibanding pelaku usia misalkan pada rentang usia lain ya. Nah, saya lihat ini apa betul karena di laman website lain di beberapa negara itu ya seperti di Amerika misalnya SIM itu 8 tahun ya. Nah, kemudian tapi ada juga yang di negara bagian tertentu State of Montana itu 12 tahun. Tapi juga ada terakhir pemilik SIM dibatasi 65 tahun ya, di Amerika itu. Nah di Singapura itu juga mereka tidak memberi batasan waktu SIM yang dipegang oleh warga negara Singapura. Artinya tidak ada keluarsa. Tapi jika pemegang SIM sudah berusia 65 tahun, mereka harus melakukan pembaharuan setiap 3 tahun sekali. Nah itu artinya pada usia 65 tahun itu ya mungkin ya sensitivitas, refleksi dan lain sebagainya itu sudah berkurang. Justru ya tiap 3 tahun. Nah ini di yang 5 tahun ini kita tadi wegverkeersordonansi yang sudah lama yang dulu SIM itu rebewis ya. Ya kita juga baru berakhir sejak Undang-Undang 1492 dulu semua orang cari rebois gitu ya. Tapi sekarang sudah semua anak muda sekarang nggak kenal lagi rebois, semua SIM karena sejak Undang-Undang 14.1992 itu ya sudah ini SIM dan di Undang-Undang 1492 itu SIM itu diatur untuk kepolisiannya tidak di undang-undang tapi di undang-undang yang baru ini ya langsung ditunjuk di kepolisian karena terkait bahwa banyak kaitan administratif dan penegakannya yang sebetulnya di dalam kewenangan kepolisian. Nah, apakah ya ada juga pemikiran ya kalau pemohon ini terlalu jauh ya sampai seumur hidup. Tapi apa pemikiran ya lebih dari 5 tahun misalnya. Karena tadi dan variasi ininya juga dibedakan kalau seumur sekian tahun, kalau umur begini sekian tahun sehingga kelihatan sebetulnya ya tidak saja pendekatannya yang 4 ini tadi, tapi pendekatan dari sisi pemegang SIM itu dilihat dari segi umurnya karena tadi disebut ya bahwa mayoritas pelaku kecelakaan itu rentangnya usia begitu ya. Tapi apakah ada pernah ya pemikiran ya kalau di naskah akademik dulu nggak ada ya waktu kita membahas undang-undang ini ya hanya ada pendapat publik saja ya tapi di naskah akademiknya tidak ada saya lihat variabel seperti itu masih mempertahankan yang 5 tahun ini tapi apakah ada karena ada perbandingan itu tadi kemungkinan 7 tahun kemudian usia begini sekian tahun kalau sudah ya 80 apakah masih boleh ya diterbitkan SIM-nya yang tadi perpanjangan dari 75 kemudian 80 diperpanjang juga atau sebelumnya ya. Nah, jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Saya kira ini maknanya pendalaman karena pemohon ini kan langsung loncat seumur hidup gitu ya. Ya, maksudnya di sini ya macam-macam alasannya ya terkait dengan biaya dan lain sebagainya. Saya kira tidak di sana, tapi bagaimana ya 4 hal yang disebutkan urgensi evaluasi SIM itu dan kemudian untuk ya kepentingan pengemudi itu sendiri saya kira. Jadi kepentingan dari pengemudi itu saya kira titik berat biasanya sebuah undang-undang itu. Kepentingan dari yang usernya, yang memakainya itu apa. Jadi tidak rata-rata 5 tahun. Apakah ada pemikiran seperti itu gitu ya. Saya yakin mungkin di pendidikan-pendidikan di kepolisian, diskusi-diskusi atau sudah pernah pemikiran-pemikiran seperti itu ya. Tapi tentu kalau untuk menjawab dalil pemohon ya ini, tapi kemudian kita kembangkan sebagai pendalaman ya. Ya, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia Pak Wahid. Yang Mulia Prof. Eni dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Sidang. Terima kasih kepada
pihak terkait yang telah menyampaikan keterangan. Ada 2 versi ya, satu yang lengkap sekali dan tadi yang dibacakan oleh Prof. Krisnanda itu yang ringkasannya ya, begitu ya. Dan yang kemarin saya minta juga masuk di sini data mengenai ketertiban untuk kecelakaan lalu lintas. Ada hal yang mungkin saya tidak tahu apakah ini berkorelasi atau tidak dengan yang disampaikan tadi dalam ringkasan ya. Di halaman 19 ringkasan itu kan bicara syarat di situ, syarat usia yang kemudian dividekan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Itu saya nggak tahu apakah itu berkorelasi dengan vide itu atau tidak ya, karena syarat usia. Saya coba cek di undang-undang itu kan bicaranya berkaitan dengan buku kendaraan bermotor ya, atau videonya yang benar atau ada yang perlu dijelaskan ulang itu, karena apa korelasinya syarat usia kemudian videonya adalah pada bagian yang berbeda. Saya belum tahu ini apa korelasinya di situ ya, mohon nanti bisa dijelaskan karena pasal 71 ayat 2 itu kok saya lihat kok agak tidak cocok kalau videonya untuk syarat usia begitu ya. Mohon nanti kalau memang itu ada yang perlu diberi keterangan tambahan atau memang perlu diperjelas nanti mohon kepada pihak terkait ya. Kemudian yang kedua, ini saya agak kaget juga, ternyata tinggi sekali tingkat kecelakaan ya. Itu bisa mencapai kurang lebih 3 orang per jamnya yang meninggal. Sekarang kemudian di bagian halaman 21 itu dinyatakan bahwa ini ternyata mayoritas itu dilakukan oleh pengemudi yang tidak memiliki SIM. Ya begitu. Ini artinya orang-orang yang mungkin saya tidak tahu apakah udah usianya memiliki SIM tapi tidak memiliki SIM atau memang masih muda mereka itu. Apakah itu yang tingkat rata-ratanya memang pada usia belum memiliki SIM seperti itu. Lah ini yang saya mencoba apakah itu kemudian kalau dikaitkan dengan demerit point system yang ada penandaan di situ ketika orang sudah punya SIM ketika melakukan satu kecelakaan karena pelanggaran di situ kemudian ada penandaannya. Bagaimana kemudian mereka yang misalnya saya ambil contoh memang belum dalam usia memiliki SIM melakukan kecelakaan di situ, apakah kemudian ada sistemnya yang bisa memberikan penandaan untuk tidak diberikan SIM, misalnya seperti itu. Nah ini apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Kakor Lantas dalam kaitan dengan demerit point system itu khususnya yang memang belum berusia untuk memiliki SIM. Itu saya kira bisa diberikan sebagai keterangan tambahan tertulis nanti ya. Demikian dari saya, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Pak Daniel. Setelah itu Prof. Arif. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang. Terima kasih juga untuk keterangan dari pihak terkait. Ini banyak hal yang sangat menarik ya yang disampaikan oleh Pak Prof. Kris ya dalam keterangan ini. Mungkin saya minta ada data tambahan Pak Prof. Terkait dengan usia, pada usia terkait dengan kalau kita lihat ada di negara lain ada pembatasan usia untuk memperoleh SIM, sementara ada negara lain yang memberikan tidak ada lagi pembatasan. Nah di Indonesia ini usia tertinggi untuk pengajuan SIM itu usia berapa ya Prof? Ini mungkin penting juga untuk kita lihat karena data yang disajikan ini tidak terkait dengan hal itu, tapi menurut saya ini penting untuk kita memikirkan apakah perlu ada pembatasan atau tidak, karena semakin ada penelitian yang mengatakan semakin tinggi orang usianya, justru kalau mengendarai mobil itu justru dia tidak akan ingatannya, tubuhnya ya gerak tubuhnya itu bisa lebih mudah ya. Artinya semua organ tubuh itu akan berjalan dengan baik. Nah di Indonesia ini data usia tertinggi itu berapa ya? Mungkin kalau ada itu bisa kami diberi gambaran terkait dengan hal itu. Nah ini tadi yang soal 5 tahun, ini saya ingat kami masih kecil itu selalu mengenal istilah rebiwis ini ya.
Kebetulan saya besar di Kupang, itu pengaruh bahasa Belandanya itu banyak. Jadi ini istilah yang tidak asing bagi saya. Nah ternyata dalam penjelasan ini 5 tahun ini kalau tadi uraian naskah akademik itu tidak ada karena memang ini sudah dipraktekkan ya. Sudah sejak lama pada masa sebelum kemerdekaan ini sudah ada sehingga ini menjadi rujukan. Karena itu terkait dengan permohonan pemohon untuk tidak dibatasi atau seumur hidup, ini juga saya kira perlu ada kajian hal ini yang menarik yang bisa memberi masukan bagi hakim. Kemudian yang terakhir ini juga, ini Pak Prof ya, ini di MK ini seringkali ada pemahaman terkait Undang-Undang Dasar yang agak salah. Undang Dasar kita ini hanya 37 pasal, tapi seringkali orang menyebut 281, pasal 281. Pada itu maksudnya pasal 28I. Nah ini saya kira ini seringkali terjadi, ini saya kira penting juga mungkin supaya bisa tersosialisasi terkait dengan pasal yang diucapkan dalam setiap persidangan. Saya kira itu saja dari saya, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Yang Mulia Prof. Arief. Ya, terima kasih Prof. Saldi. Yang pertama, terima kasih pada pihak terkait kepolisian. Saya mengkaitkan dengan apa yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah sehubungan dengan SIM ini. Begini, sebetulnya dengan keterangan berbagai pihak yang sudah muncul, saya sudah menemukan beberapa kata kunci yang bisa dipakai untuk menelusuri konstitusional atau tidaknya permohonan ini. Tetapi karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang core bisnisnya di bidang peradilan, yang sifatnya terbuka untuk publik dan dapat diakses seketika di era yang modern ini, maka saya mempunyai kepentingan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak secara langsung, maka saya mempunyai keinginan untuk berpartisipasi menindaklanjuti keterangan yang telah diberikan oleh pihak Polri ini. Karena seketika apa yang terjadi diskusi di forum ini bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jadi selain MK fungsi yudisial, ada fungsi pendidikan yang segera bisa tersebar luas kepada masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu izinkan saya untuk menindaklanjuti itu begini. Ada faktor yang menurut saya sangat penting sehubungan dengan ini menyangkut inti dari permohonan pemohon. Kenapa sih harus diperpanjang 5 tahun? Kok tidak ya seumur hidup gitu? Dan ini berkaitan dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah sehubungan dengan SIM ini. Kenapa Mahkamah pada waktu itu meletakkan SIM ini merupakan kewenangan dari lembaga yang sering disebut sebagai constitutional important. Polri adalah lembaga yang termasuk atau bisa diklasifikasikan sebagai constitutional important, lembaga yang sangat penting menurut konstitusi. Nah, karena ini sangat penting, yang dua tugas pokok pentingnya adalah melakukan dari sisi keamanan, dan juga yang kedua sisi pentingnya adalah penegakan hukum. Dari sisi penegakan hukum ini ternyata keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait pada halaman 23 dan seterusnya sebelum diakhiri keterangan ini mengatakan bahwa pembaharuan data SIM untuk kepentingan forensik kepolisian yang mendukung upaya penegakan hukum. Nah, putusan MK kenapa meletakkan kewenangan SIM ini di tangan Polri
adalah dalam salah satu upaya untuk penegakan hukum. Oleh karena itu relevan sekali permohonan ini harus dijawab yang intinya ke arah itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pembaruan secara berkala SIM, kenapa kemudian bisa dipilih 5 tahun? Kok tidak dipilih 10 tahun, dipilih 15 tahun? Tapi kenapa kok tidak dipilih 1 atau 2 tahun atau 3 tahun, tapi dipilih angka 5 tahun? Untuk angka-angka ini sifatnya open legal policy. Tapi karena sesuatu hal, maka sebetulnya mahkamah juga bisa melihat ini satu hal yang penting. Ada indikator-indikator yang tadi saya sebutkan, waktu. Kemudian yang kedua, ingatan manusia. Kemudian yang ketiga, di era sekarang ini mobilitas penduduk itu sangat dinamis. Sehingga karena yang faktor terakhir mobilitas penduduk itu sangat dinamis, maka kalau itu terlalu lama, itu juga mobilitasnya sudah berubah sangat cepat sekali, maka ini tidak bisa kalau terlalu lama. Data harus diperbaiki, data harus di-update. Saya pernah membaca buku begini, dalam ingatan manusia. Misalnya saya tinggal di Semarang, KTP saya di Semarang, SIM saya juga di Semarang. Tapi kalau kemudian saya pindah ke Jakarta ini bukan karena tugas, tapi karena pindah mobilitas saya secara permanen, maka orang-orang penduduk di Semarang yang dulu tetangga saya satu RT, itu sudah lupa ingatan terhadap saya. Karena sudah lama, 10 tahun saya sudah di MK. Tetapi kalau itu 5 tahun, maka kalau terjadi sesuatu kepada saya, kalau saya memegang SIM dan kebetulan SIM saya alamatnya di situ, maka akan dilacak oleh polisi ke sana, ke alamat saya. Di sana ditanyakan, apakah ini namanya Arif Hidayat, pernah tinggal di sini? Iya, sekarang sudah pindah ke Jakarta. Maka pelacakan-pelacakan dalam rangka penegakan hukum itu dengan waktu yang 5 tahun, itu masih bisa diingat atau sebagainya. Jadi keterangan yang mengatakan bahwa ini adalah data yang harus selalu diupdate dalam rangka tugas penegakan hukum, khususnya pada waktu melaksanakan forensik kepolisian, itu 5 tahun itu bisa dipertanggungjawabkan, lebih dapat dipertanggungjawabkan karena mobilitas penduduk, karena ingatan manusia yang sangat terbatas. Mungkin juga kalau kita bersama-sama ingat, proses daluarsa satu perkara, itu kan juga ada batasannya. Kecuali perkara-perkara yang menyangkut extraordinary crime. Nah, itu kan dalam rangka supaya ingatan manusia itu masih teringat sesuatu hal, ini itu begini, faktanya itu begini, konkretnya itu begini. Sehingga kita semua bisa tahu. Nah, ini saya mohon untuk bisa diperkuat nanti. Apa betul sih waktu yang 5 tahun itu memang ada sisi yang sekarang masih bisa relevan untuk tetap 5 tahun, atau itu bisa digeser menjadi 20 tahun atau 10 tahun, atau itu bahkan kalau perlu digeser lebih singkat. Tetapi itu merepotkan dan sebagainya itu harus diperhitungkan. Karena itu tadi faktor-faktor yang saya minta keterangan lebih lanjut, faktor masalah waktu dalam rangka forensik kepolisian, maka satu-satunya atau pilihannya paling tepat kewenangan SIM ini ada di Polri. Karena berkaitan dengan penegakan hukum. Itu sudah kayaknya selama ini pikiran-pikiran bergeser juga nggak mungkin terjadi, belum memungkinkan. Tapi masalah waktu ini yang harus kita jawab sekarang berkaitan dengan itu tadi. Ingatan manusia, datanya harus diperbarui dalam rangka untuk forensik kepolisian.
dan waktu 5 tahun masih sangat memungkinkan dan masih sangat terjangkau oleh ingatan manusia kalau 5 tahun. Karena era yang sekarang, era abad 21 ini, mobilitas penduduk sudah sangat tinggi sekali dan sangat dinamis. Oleh karena itu data pembaharuannya tetap harus dilakukan, tapi dilakukannya harus berapa tahun? Itu yang harus kita jawab dalam persoalan konstitusionalitas ini. Karena tidak menyangkut secara langsung isu konstitusionalitas, tapi ini pilihan-pilihan yang tepat supaya betul-betul fungsional. Saya kira itu Pak Wakil, terima kasih. Saya mohon untuk bisa diperdalam. Kalau dilakukan secara tertulis saja, tambahan keterangan tertulis. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Prof. Arief. Saya sedikit saja ya, di petitum pemohon itu di angka 3, Pak Kris dan teman-teman dari kepolisian, itu minta MK dengan amar putusan sebagai berikut. Poin 3, menyatakan bahwa materi Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah ini kan terlalu luas ini, yang diuji cuman pasal 85. Cukup kepolisian menyatakan pasal 85 ayat 2 itu aja konstitusional dulu. Nanti kalau kami nyatakan semuanya konstitusional, nggak ada lagi ruang orang lain mempersoalkan undang-undang lalu lintas nanti. Nah itu yang dimohonkan saja, tolong itu diperbaiki nanti. Tidak ada lagi, mau dijelaskan atau mau dijawab nanti di keterangan tambahan, disilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan memberikan beberapa poin saja, yang lain akan kami lengkapi dengan penambahan keterangan pada keterangan pada hari ini. Silakan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan bahwa SIM itu merupakan suatu legitimasi kompetensi. Karena ketika kita mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, ini bisa merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas diri kita maupun orang lain. Pada konteks ini, maka SIM merupakan privilege atau hak istimewa yang merupakan suatu pemberian dari negara atau pengizinan kepada seseorang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, di mana yang bersangkutan telah dianggap lulus uji administrasi, uji kesehatan, uji psikologi, uji simulasi, kompetensi, dan juga memiliki pengetahuan atas peraturan-peraturan, di mana yang bersangkutan juga dianggap telah memiliki kepekaan dan kepedulian akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Pada konteks ini tentu juga akan sejalan dengan yang berkaitan dengan amanat Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan itu, yaitu untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib dan memberikan pelayanan prima di bidang LLAJ. Nah, konteks ini tentu SIM akan berkaitan dengan beberapa poin. Yang pertama adalah sekolah mengemudi. Yang kedua, sistem uji SIM. Yang ketiga, sistem penerbitan SIM. Yang keempat, kaitan dengan fungsi kontrol atau penegakan hukum, maka di sini akan ada catatan perilaku berlalu lintas atau traffic attitude record, di mana untuk mencatat pelanggaran ringan diberikan poin 1, atau pelanggaran administrasi, pelanggaran sedang yang berdampak kemacetan diberikan poin 3, pelanggaran berat dikenakan poin 5, atau berdampak kecelakaan, ini diberikan poin 5. Nah, konteks ini tentu juga akan berkaitan dengan demerit point system, sistem perpanjangan SIM. Pada konteks ini yang pertama tanpa uji ulang, di mana yang bersangkutan atau pemegang SIM ini tidak pernah melakukan pelanggaran selama masa pemegang SIM. Yang dua, kalaupun melanggar di bawah 12 poin. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah uji ulang, di mana yang bersangkutan pernah mengalami atau terlibat kecelakaan, apalagi sebagai terlaku atau tersangka. Yang kedua, pelanggarannya melampaui 12 poin. Yang ketiga, cabut sementara oleh putusan pengadilan, di mana di sini ini konteksnya adalah pengemudi ugal-ugalan menggunakan narkoba, mabuk, atau overload, overdimensi, dan hal-hal lain yang membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Yang keempat adalah cabut seumur hidup
dengan putusan pengadilan karena yang bersangkutan melakukan tabrak lari. Nah, pada konteks ini tentu dari SIM sebagai legitimasi kompetensi ini juga berkaitan dengan penegakan hukum, apalagi yang sudah dikembangkan dengan sistem ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, penegakan hukum secara elektronik, maka sistem Smart SIM ini dari chipnya juga akan merecord, mencatat perilaku-perilaku atau pelanggaran-pelanggaran ini. Nah, pada Traffic Attitude Record akan berkaitan dengan demerit point system pada sistem perpanjangan SIM. Dan SIM memang berkaitan dengan forensik kepolisian karena konteks pembuktian untuk membuktikan secara makro dan mikro evidence, dan ini juga bisa dikembangkan pada konteks lain untuk perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan. Ini juga akan berkaitan dengan bagaimana konteks pertanggungjawaban, karena memiliki kendaraan bermotor itu mungkin analogi secara ekstrim saya bisa katakan sama seperti memiliki senjata api, bisa membunuh dirinya dan orang lain. Tentu pada konteks ini kita juga mendukung lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, sebagai refleksi budaya bangsa dan cermin tingkat modernitas. Yang mulia, saya kira itu poin-poin singkat yang kami sampaikan. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari yang mulia ini juga akan kami lengkapi pada keterangan berikutnya. Terima kasih. Jadi akan ada keterangan tambahan nanti ya, Pak Kris. Sebelum sidang ditutup, ini pihak terkait kepolisian mengajukan bukti PT 8/1 sampai dengan PT 8/3 dan bukti PT 9/1 sampai dengan PT 9/16. Betul? Nah, ini belum bisa disahkan sekarang karena bukti-bukti tersebut belum dinazegel. Jadi belum memenuhi syarat untuk bukti yang bisa dijalankan alat bukti yang sah sehingga belum disahkan sekarang. Yang kedua, di bukti PT 8/3 di dalam daftar bukti tercatat keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Cap 72 tahun 2013 tentang standar operasional prosedur bidang registrasi dan identifikasi. Namun bukti fisik yang diserahkan berbeda dengan yang tercatat dalam daftar bukti. Bukti fisik yang diserahkan adalah standar operasional prosedur pelayanan penerbitan SIM di Satpas. Nanti tolong diperbaiki lagi di kepanitraan. Dan nanti kalau sudah dinasegel dan tadi sudah diperbaiki, di sidang berikutnya akan kita sahkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak terkait. Bisa dipahami ya, nanti kalau ada yang ragu bisa dihubungi kepanitraan. Yang kedua, sidang berikutnya kita akan mendengarkan keterangan saksi ya dari pemohon. Berapa orang? 2 orang yang mulia. 2 orang ya? Iya, yang mulia. 2 orang saksi dari pemohon dan dengan ketentuan daftar kurikulum vitae serta itu harus sampai di kepanitraan mahkamah paling lama 2 hari kerja sebelum hari sidang. Ya. Nah, sidang berikutnya, sidang sekarang akan ditunda pada Selasa 8 Agustus 2023. Selasa 8 Agustus 2023 pukul 11 WIB. Agenda mendengarkan keterangan saksi pemohon. Nah, sebelum ditutup, kami mau menanyakan apakah Presiden akan mengajukan ahli? Izin yang mulia, Presiden tidak mengajukan ahli. Oke, jadi Presiden tidak mengajukan ahli ya. Pihak terkait? Tidak ada yang mulia, nanti keterangan aja. Oke, terima kasih. Jadi artinya sidang berikut itu akan menjadi sidang terakhir kita mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Ya, yang mulia. Oke, jadi diingat ya, jangan nanti ada penundaan-penundaan lagi, disiapkan saksinya. Mengajukan ahli? Terakhir yang mulia, sebelum ditutup, kami dari pemohon kalau bisa kami bisa mendapatkan salinan keterangan pemerintah, DPR dan pihak terkait yang mulia. Nanti Anda bisa hubungi apa? Hubungi kepanitraan ya? Ya, yang mulia. Sebetulnya bisa dilihat juga di website Mahkamah Konstitusi, ada semua yang dibacakan dan segala macamnya itu. Ya, tapi kalau Anda ragu nanti bisa datang ke kepanitraan. Jadi sidang ini ditunda
tanggal... Mohon izin Yang Mulia. Dari mana? Dari pihak terkait kepolisian. Silakan. Mohon izin kami meralat apa yang disampaikan. Nanti kami diperkenankan mengajukan ahli ada 3. Oke. Siap. Oke. 3 orang ahli ya. Siap. Jadi berarti sidang berikut bukan sidang terakhir, makanya masih ada kesempatan mendengarkan ahli dari pihak terkait. Oke, nanti kita akan agendakan setelah mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Dengan demikian sidang hari ini kita nyatakan selesai dan terima kasih kepada pihak terkait yang sudah memberikan keterangan. Kita semua yang sudah mengikuti sidang dengan tertib. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 42 PUU 21 Romawi 2023 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Selasa 8 Agustus 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 71 PUU 21 Romawi 2023. Terima kasih, selamat siang.